Lihat, tangan di atas, goyangkan badan. Lihat, kejut, kejut, jos. Lihat, kejut, 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 kejut. Halo sahabat Wakanda, dimanapun kalian berada apakah baik-baik saja? Pada konten kali ini saya akan membahas film gangster lagi. Film gangster ini beradaptasi dari manga, karya Ken Wakui, yaitu Tokyo Revenger adalah film live action Jepang. Gen sekolah yang ditakuti pada masanya. Tokyo Revenger menceritakan seorang pria yang berumur genap 26, hidup sengsara, yang cukup putus asa dalam menjalankan hidupnya. Selama dia keluar dari sekolah, Takemichi tergolong jomblo akut dikarenakan ia cuma mempunyai satu-satunya kekasih. Waktu SMP adalah Hina Tachibana. Dia melakukan sebuah perjalanan time leap demi mencoba mengubah masa depan yang suram dan menolong seseorang yang ia sayanginya. Oke sahabat, langsung aja ke ceritanya. Suatu hari ia dibangunkan oleh patua di sebuah rumah usang dekat dengan perkotaan. Ia yang hendak memakan roti, mendengar berita di televisi. Berita yang mengabarkan, ditemukan seorang gadis bernama Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto, meninggal dalam sebuah konflik kelompok kriminal Tokyo Manjikai atau yang dikenal juga dengan Tuman. Tachibana Hinata adalah satu-satunya pacar Takemichi ketika ia masih duduk di bangku SMP. Keesokan harinya ia pergi dari pekerjaan. Selama ia bekerja selalu diomelin, ia lalu pergi menuju peron kereta. Ia sedang melamun sambil membayangkan dirinya sendiri. Mengapa hidupnya selalu mengalami nasib sial dalam hidupnya? Namun dari belakang seseorang mendorongnya jatuh ke rel. Di saat bersamaan kereta melaju ke arahnya, ia mengira bahwa dirinya telah mati tertabrak kereta. Ternyata ia malah kembali ke masa lalunya 10 tahun ke belakang, di mana ia masih berumur 12 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Ia melakukan time kilas balik dalam hidupnya, yang dipercaya Tuhan untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik dan menyelamatkan kekasihnya Tachibana Hinata. Tidak sadar bahwa dirinya kembali ke masa lalu, teman-temannya menghampirinya yang bernama Akun, Yamagishi, Makoto, Takuya, akan tetapi ia masih bingung apa yang telah terjadi padanya. Ini yang dinamakan kilas balik mengenang masa lalu. Akun merangkulnya. Tingkah Takemichi yang aneh, apa yang dibicarakan Takemichi adalah sebuah guyonan, karena ia terlalu memikirkan Tachibana Hinata. Gennya menjalankan misi untuk bertarung melawan anak kelas 2, Shibuya Kokya dan menghubungi sepupun yaitu Masaru untuk mengatasi kelas 3 agar tidak ikut campur. Ia merasakan senang, kehidupannya telah kembali setelah selama ia dewasa begitu tertekan dan penuh kesialan. Sesampai di bawah jembatan rel kereta, ia menantang anak kelas 2 untuk memanggil pemimpinnya Shibuya Kokya untuk keluar. Namun siapa yang datang? Ternyata anak-anak kelas 3 Shibuko adalah Kiyomasa, anggota geng Tokyo Manji, hendak menghubungi sepupunya. Kimichi ingat kalau ia melakukan kilas balik di hari ini ia dan temannya akan dihajar oleh Kiyomasa, dan menjadi anak buahnya selamanya. Mengingatkan Akun, namun sudah telat. Semua dihajar, Kiyomasa menghajarnya. Awal dari hancurnya kehidupannya ketika ia dewasa, selalu mengatakan minta maaf, karena kelalaian. Dipecat semua pekerjaan, yang ia jalani adalah karena dipertemukan oleh orang seperti Kiyomasa. Semua tubuhnya penuh luka. Ia marah karena Akun tidak mendengarkan, dan pergi meninggalkan temanya.
Tidak ada gunanya kilas balik ini kalau terus hidupnya penuh dengan pertarungan. Dalam perjalanan terlintas nama Tachibana Hinata, ia penasaran untuk menemuinya. Setelah menunggu, Hinata menghampiri, menanyakan kenapa selalu berkelahi sambil mengobati lukanya. Hinata meyakini, 10 tahun yang akan datang tidak ada yang mati. Ia akan selalu mendampingi Takemichi sampai kapanpun. Perkataan Hinata membuatnya semangat. Setelah bertemu Hinata, ia beristirahat di taman bermain. Dari arah belakang, melihat seorang anak culun sedang dipala oleh kakak kelas, ternyata adiknya Hinata yaitu Naoto. Belaga sok jagoan malah tertimpa sial, Takemichi terbentur ayunan. Ia menceritakan ke Naoto kalau di 10 tahun ke depan, dia dan kakaknya meninggal terjebak kelompok kriminal antar geng Tokyo Manji. Takemichi menyuruh Naoto melindungi Hinata dan mengandalkannya. Ketika berjabat tangan dengan Naoto, ia kembali ke masa depan. Naoto yang sudah menjadi seorang detektif tahu bahwa Takemichi bisa melakukan kilas balik. Ia yang seharusnya mati tertabrak kereta, namun terselamatkan dan menolongnya dalam insiden tersebut. Naoto gagal menyelamatkan kakaknya. Ia mempercayai penuh Takemichi bisa menyelamatkan kakaknya. Keesokan harinya Naoto mengajaknya ke rumahnya, memperlihatkan kasus yang dialami Tokyo Manji. Awalnya sekelompok geng motor biasa sampai menjadi gebong narkoba dan kejahatan lainnya. Sano Manjiro salah satu petinggi dan Kiseki Teta salah satu terpenting di Toman. Jika kedua tidak bertemu, geng Tokyo Manji tidak akan ada. Kisaki adalah dalangnya, yang membuat Tuman melakukan kejahatan. Naoto menugaskan berjabat tangan untuk melakukan kilas balik, dan mencegah Sano Manji dan Kiseki bertemu. Naoto sekali lagi percaya kepada Takemichi bisa menyelamatkan kakaknya dan mengubah hidupnya. Takemichi kemudian berjabat tangan, dan kembali ke masa lalu. Namun di keadaan yang tidak tepat, ia dipertemukan dengan geng yang sedang melakukan tarung judi, oleh kelas Kiyomasa, dan in the geng Takemichi yang melakukan perjudian. Tepat tanggal 7 ia menyadari bahwa Akun membunuh Kiyomasa, yang membuat dia dipenjara di masa depannya. Takemichi mencegahnya dan mengalihkan perhatian. Menantang Kiyomasa, ia akan bertemu Sano Manjiro pemimpin Tokyo Manji. Tidak beberapa lama setelah Takemichi terpojokan sampai babak belur, datang Draken dan Mickey membubarkan. Mickey menghajar Kiyomasa karena sudah merusak reputasi Tokyo Manji yang melakukan perjudian. Mickey menghampirinya, mengajaknya Takemichi untuk menjadi temannya. Setelah bertemu dengan Mickey malamnya Takemichi mengajak Hinata ke festival kembang api. Ia memegang tangan Hinata. Ia ingin melindungi setidaknya hidupnya berguna untuk menyelamatkan Hinata di masa depan. Tanpa disadari Takemichi bukannya memegang tangan Hinata, tapi memegang tangan adiknya yaitu Naoto. Dia pun kembali ke masa depan. Naoto mengatakan kalau dia berada di masa lalu, 1 hari di masa depan sama dengan 7 hari di masa lalu. Takemichi berhasil bertemu dengan Mickey dan tugas selanjutnya yaitu bergabung ke Tokyo Manji. Namun saat ini ia belum bertemu dengan Kisaki. Naoto percaya menugaskan Takemichi untuk membunuh Sano Manjiro, karena terlalu banyak kejahatan dan atas meninggal Hinata. Sesampai di masa lalunya Takemichi memikirkan bagaimana caranya membunuh Miki. Tidak beberapa lama Mickey dan Draken mengunjungi sekolah.
Sempat dihadang, Mickey memukuli semua orang yang menghalangi untuk bertemu Takemichi untuk pergi nongkrong. Dengan tingkah bocilnya, Mickey menginjak orang yang sudah menghajarnya. Mustahil baginya untuk membunuh pemimpin Toman, yaitu Mickey, seperti monster. Sempat mau keluar mengajak Takemichi nongkrong, Hinata lari menghampiri Mickey lalu menamparnya. Ia khawatir kepada Takemichi yang akhir-akhir ini membuatnya terluka. Sempat mau menukul Hinata, Takemichi menantang Draken dan Mickey kalau sampai menyentuhnya ia akan menghajarnya. Mickey ngeprank, ia tidak mungkin seorang pemimpin Toman menghajar seorang wanita. Hinata yang tidak tahu kalau dua orang tersebut adalah temannya, langsung meminta maaf, lalu pergi ke kelas. Mickey mengajaknya jalan dalam perjalanan mengendarai sepeda yang dibocengi Takemichi sembari menyisiri sungai. Ia bercerita kalau kakaknya sama seperti Takemichi 10 tahun lebih tua. Selalu ceroboh menganggap berandalan itu keren, namun ia selalu mengurus masalahnya sendiri. Mickey berniat mengubah Toman di mana semua orang mempertaruhkan nyawanya demi Toman, dan mengajak Takemichi untuk bergabung dengannya, karena menyukai karakter seperti Takemichi. Ada banyak yang ingin bergabung dengan Toman namun tidak sedikit yang bisa mempertahankan keteguhannya seperti Takemichi. Takemichi diundang oleh Mickey untuk menghadiri kumpulan geng Toman untuk melihatnya. Sesampainya Draken dan Mickey, ia mengusir Kiyomasa, karena kurang komparatif sebagai petinggi geng Toman. Mickey mulai berdiskusi membahas geng tetangga, yaitu Mobius, dikarenakan Peh bertengkar dengan Osanai Moebius. Ini akan konflik besar apabila terjadi perang. Mobius, kelompok kriminal yang suka menyakiti wanita dan warga sipil, itu bukan sebuah geng yang Toman akui. Peh menganggap Mobius adakah geng besar, bahkan 2 kali lebih besar dari Toman. Namun Peh tidak tinggal diam, anggotanya dihajar Mobius. Mickey menegaskan berapapun jumlah ia akan menghancurkan Mobius, apabila temannya disakiti. Peh sangat senang Mickey membantunya. Di festival Musashi nanti akan jadi saksi bisu pertarungan yang menentukan. Takemichi kembali ke kilas baliknya meyakini Naoto bahwa yang ia pikirkan tentang Sano Manjiro orang jahat itu tidak benar. Takemichi mengenal salah satu tenang, akun yang membunuh Kiyomasa telah menggagalkannya. Tugas selanjutnya Takemichi mengunjungi kediaman akun, yang kini sudah berubah penampilannya. Anak orang kaya rumah yang begitu megahnya. Namun akun berbeda jauh di dunianya Takemichi. Ia tahu bahwa Naoto adalah seorang polisi dan Takemichi hampir mati tertabrak kereta. Akun mengakui kalau dialah orang yang mendorongnya, dan ia kini menjadi budak Kisaki. Semenjak Draken meninggal, Mickey dan Toman pun berubah menjadi geng kriminal. Akun tahu Takemichi bisa kembali ke masa lalunya. Ia menyakininya dan memohon agar bisa merubah semua orang dan menyelamatkannya sebagai pahlawan cengengnya. Akun loncat dari gedung barnya. Takemichi menangis ketika temannya meninggal tepat di depan matanya. Keesokan harinya Takemichi berniat untuk mencari tahu tentang kematian Ryuguji Ken atau Draken, yang menyebabkan Toman menjadi berbahaya dikarenakan Mickey berubah ketika Draken mati. Naoto mengetahui kalau Ryuguji Ken meninggal karena perkelahiannya antar rekan, dan bersemangat ingin berubah alur hidup semua temannya. Naoto yang senang atas berubahnya Takemochi berjabat tangan, tanpa disadari Takemichi pun kembali ke masa lalunya. Ia dibonceng oleh akun. Di masa depannya akun meninggal dikarenakan bunuh diri. Takemichi pergi menemui Naoto. Sesampainya di sana, Hinata bilang kalau Naoto lagi pergi ke Hawaii. Hinata ingin pergi ke festival Musashi besok dengan Takemichi. Festival tersebut bertepatan dengan Tokyo Manji dengan Mobius. Ia tering bahwa tepat tanggal 12 besok Draken ditikam oleh Mobius. Ia berpamitan lalu pergi menemui Draken dan Mickey. Ia harus menghentikannya. Kalau tidak Draken akan mati.
Dan jika tidak, akun dan Hina akan mati. Draken dan Mickey mengunjungi teman pacarnya Peh, yang dihajar oleh anggota Mobius. Dan meminta maaf kepada orang tuanya, telah melibatkan putrinya. Draken tidak akan memanfaatkan orang yang ia lindungi terluka. Mickey sangat senang berada di sampingnya, telah berempati kepada orang lain. Takemichi yang terkesima melihat Draken bagaikan jantung bagi Mickey. Jika Draken tetap hidup, Mickey dan Tokyo Manji tidak akan berubah. Takemichi mengejarnya dan mengingatkan ke mereka, kalau sampai bertarung dengan Mobius akan ada korban. Peh yang tidak terima atas pernyataan Takemichi mau memukul, usaha Takemichi sia-sia. Mobius sudah sampai di hadapannya. Dengan segerombolan orang, Peh yang kepincut dendam dan bertarung dengan Osanai, namun berhasil dihajar, sampai Peh kehilangan kesadarannya. Mickey yang melihat Peh babak belur langsung mengajarnya. Osanai yang masih sadar meraih botol kaca untuk menikam Mickey, namun terhalang oleh Draken dihajarnya hingga tak sadarkan diri. Mereka pun langsung pergi. Takemichi mengira bahwa pertempuran ini akan usai. Ia lalu pergi ke festival bersama Hinata. Ia melihat anggota Mobius dan melihat Koyomasa berkhianat ingin menikam Draken. Dia telah mengusirnya dari Tokyo Manji. Takemichi yang ketahuan sedang mengintipnya langsung menghajarnya dan mengingatkannya. Sedangkan Draken yang sedang sendirian, dikeroyok beberapa orang Mobius. Mickey yang menyadari menyusulnya. Pertarungan pun dimulai. Draken yang sudah kelelahan ditikam dari belalang oleh Koyomasa. Takemichi yang diselamatkan Hina, mencari keberadaan Draken. Ia melihat Draken sedang terkapar, lalu menolongnya, membawanya ke rumah sakit dan menunggu datangnya ambulan. Namun dalam perjalanan, ia dicegat oleh Kiyomasa. Ia lalu menghajarnya. Akan tetapi Draken yang masih sadar, meskipun tubuhnya lemah, ia menyemangati Takemichi. Takemichi mencekik Kiyomasa hingga tidak sadar, setelah hancurnya Mobius di tangan Tokyo Manji, lalu pergi ke rumah sakit. Keadaan sangat genting. Mickey dengan tenangnya memberi cemilan ke anggotanya, sembari menunggu keputusan dari dokter. Setelah beberapa waktu, dokter pun muncul dan memberi kabar, bahwa Draken selamat dari operasinya. Setegar apapun sikap Mickey, dia pun menangis mendengar kabar Draken masih hidup. Takemichi berlari menuju Naoto sampai ke masa depannya, mengabarkan bahwa tugasnya telah usai. Akun tidak mati, ia sekarang sudah menjadi pegawai salon, dan Hinata pun masih hidup. Di sini kita dapat meninal apa arti sahabat dan orang tersayang. Kejadian yang tidak dapat terlupakan. Karena bersama semua itu akan menjadi kenangan yang indah. Ia bukanlah yang bisa membuat masalahmu hilang, tapi yang tidak akan menghilang saat kau memiliki masalah.